Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada hari ini Allah masih senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita serta hidayahnya pada kita sehingga kita pada hari ini masih dapat diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah nikmat, dan paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghadapi dalam berbagai cobaan, rintangan maupun halangan, akan tetapi itu semua tidak merubah daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pandai untuk mensyukuri nikmat Allah, dengan kita terus bertaat kepada Allah, tentunya predikat takwa itu akan ada dalam diri kita. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya apa yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang tinggi jabatannya, bukan yang miskin dan sebagainya, tapi yang dipandang Allah, yang dinilai Allah adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk menjauhi dari apa yang dilarang Allah kepada kita. Mudah-mudahan tentunya semua ini kita lakukan adalah untuk mencapai puncaknya, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada ruh junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tetap kita berbaik salawat kepada Rasulullah, dan tentunya kita juga bisa mencontoh suri teladan Rasulullah dengan sikap-sikap terpujinya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya juga kita berusaha untuk mencontoh apa yang disunahkan Nabi pada kita. Mudah-mudahan dengan kita taat pada Rasulullah, tentunya syafaat jualah yang kita harapkan di yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya menjadi golongan umat, yaitu umat kuntum khair ummatin, umat yang terbaik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini pertemuan kita adalah membahas tentang muraqabah. Muraqabah itu artinya adalah kita hidup tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menaungi nasib kita, hidup kita di dunia ini, selagi kita masih hidup, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan, baik itu dari perbuatan tangan kita, kaki kita, kemudian penglihatan mata kita, lisan kita, lidah kita, telinga kita dan sebagainya, semua itu adalah tetap berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan muraqabah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menerapkan sikap al-muraqabah di dalam diri kita. Kenapa? Ketika kita terapkan al-muraqabah ini di dalam diri kita, maka sungguh mulialah diri kita ini, sungguh baiklah hati kita ini. Tentunya kita setiap akan melakukan perbuatan dosa, kita akan ingat selalu pada Allah, sehingga kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Karena apa? Karena sikap yang kita tanamkan, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, apapun yang kita perbuat, mungkin orang tidak tahu,
tapi sungguh Allah Maha mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu Allah benar-benar mengawasi kamu. Sungguh Allah itu benar-benar mengawasi kita. Di samping daripada dua malaikat Raqib dan Atid yang selalu berada di dalam kehidupan kita, yang selalu akan mencatat setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, malaikat Atid akan mencatat setiap keburukan yang kita kerjakan. Segala perbuatan baik yang mengandung dengan pahala itu akan dicatat sebagai amal kebaikan. Sebaliknya, segala amal yang buruk tentu akan dicatat oleh amal keburukan. Tentunya itu nantinya kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir nantinya. Maka jemaah sekalian, dan kita bisa menerapkan sikap al-muraqabah ini dalam kehidupan kita, sungguh kita akan semakin takut tentunya untuk berbuat dosa. Setiap kita kerap akan melakukan perbuatan dosa, maka akan teringat bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat situasi dan kondisi kita saat ini, tentu di masa COVID-19 ini, begitu juga banyaknya terjadi bencana-bencana silih berganti, baik itu banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Maka ini menjadi renungan kita. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu terkhusus di negeri kita. Maka ada 3 pendapat yang mungkin bisa kita telaah dan bisa menjadi renungan kita. Kalau kita kaji dari hal bahwa bencana yang datang ini, baik itu banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, dan penyakit COVID ini juga, ini mengingatkan kita bahwa mungkin semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka ini menjadi teguran kepada Allah. Jika terdapat banyak dosa di dalam satu negeri, maka Allah akan menurunkan azab itu kepada kita, azab yang bertubi-tubi. Dan bisa jadi, kata Allah, Allah akan menghancurkan negeri tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya orang yang kaya, orang yang berjabatan tinggi, dan orang yang sebagai pemimpin, ketika mereka sudah tidak taat lagi pada Allah, tidak taat lagi kepada Rasulullah, dan tidak mau membantu daripada orang yang kesusahan, maka kalau itu semuanya dilakukan, tidak taat kepada Allah dan Rasulullah, tidak mau membantu orang yang miskin, maka sungguh Allah akan memberikan azab itu kepada negeri tersebut. Itu terdapat dalam surah, yaitu tentunya surah Al-Isra ayat 16, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kami menghendaki menghancurkan suatu negeri, kami perintahkan orang yang hidupnya mewah di negeri itu, ataupun pemimpin dalam tafsir jalan lain, adalah untuk taat kepada Allah
tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri tersebut, maka sudah sepantasnya berlalu terhadapnya perkataan ataupun suatu ketentuan, yaitu kami akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini tanggapan yang pertama, pendapat yang pertama. Kalau ini benar adanya, ini bisa menjadi introspeksi bagi kita, terkhusus di negeri kita. Kalau pendapat ini menjadi suatu buah renungan yang berharga bagi kita. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang terjadi kepada kita semuanya, baik itu bencana silih berganti berdatangan, mungkin juga ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah jelaskan di situ bahwa manusia jangan dirinya menganggap dia sudah beriman kalau belum diberikan cobaan, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya cobaan, ujian, tantangan, rintangan. Apakah itu menjadi suatu keputusasaan pada kita? Tidak. Tapi yakinlah itu semua adalah cobaan dan ujian yang diberikan Allah kepada kita, tentu terkhusus pada orang yang beriman. Maka kalau kita berhasil dalam melalui itu cobaan, ujian, tentunya adalah itu menjadi sebuah kenikmatan yang berharga bagi kita, tentunya nanti kita dapatkan jika kita berhasil dalam melewati rintangan, ujian dan cobaan, sebagaimana yang telah diberikan oleh orang-orang sebelum kita, termasuk para nabi dan rasul kita yang begitu sungguh luar biasanya sabar dan begitu hebatnya dalam menghadapi tantangan dan ujian yang tentunya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Ini tanggapan yang kedua. Kalaulah bencana yang silih berganti berdatangan menghampiri kita, bisa jadi ini menjadi ujian dan cobaan kepada orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tanggapannya adalah ini semua menjadi sunatullah, sudah kehendak Allah. Dalam hal ini tentu kita beralih kepada ataupun mengingatkan kita kepada rukun iman, yaitu iman kepada qada dan qadar, iman kepada takdir Allah, baik itu takdir yang buruk, baik itu takdir yang baik. Kalau ini sudah terjadi, apapun yang kita hadapi itu memang sudah sunnatullah, kehendak Allah. Tetapi kita tetap untuk terus berikhtiar, berusaha, berdoa agar kita tentunya di dalam kehidupan kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita dijauhi dari para malapetaka. Maka ini menjadi sebuah renungan kepada kita semuanya. Kalau tiga pendapat ini bisa kita pahami, bisa kita cermati, maka tentu ini menjadi motivasi yang sangat besar dalam kehidupan kita selama kita masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita menanamkan sikap al-muraqabah, yaitu sikap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang efeknya sungguh luar biasa pada kita. Selama ini kita mungkin takut dalam hal kita dilihat CCTV dunia, CCTV yang saat ini yang kita ketahui, kalau kita berada di suatu kerjaan kita, dipasang CCTV di kantor kita, tempat kerjaan kita,
maka tentu kita tidak akan bisa melakukan perbuatan yang buruk ataupun curang dalam kerjaan kita, karena kita selalu diawasi oleh CCTV. Nah, begitulah yang kita lakukan seharusnya, bahwa hidup kita ini, kita hidup selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik kita, tingkah laku kita, perbuatan yang kita kerjakan, itu semuanya berpulang daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di dalam kehidupan ini tentu kita bisa menjalankan dari apa yang telah kita lakukan, tentu adalah yang baik yang kita kerjakan. Yang buruk, nah ini yang mesti kita cegah, yang mesti kita hadapi, agar tentunya kebaikan-kebaikan itu tetap menaungi daripada kehidupan kita. Untuk itu, jika kita sudah terlanjur untuk berbuat dosa, maka perlu kita untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang sesungguhnya, karena Allah itu Maha Pengampun. Sebesar dosa yang kita kerjakan, Allah tetap mengampuni daripada apa yang kita lakukan dosa tersebut, kecuali kalau kita sudah menduakan Allah, sudah syirik kepada Allah, menyembah selain daripada Allah, meminta selain daripada Allah, mungkin sesembahan patung, meminta doa kepada orang yang sudah meninggal, percaya kepada dukun dan sebagainya. Nah, itulah syirik yang nyata, syirik yang tentunya perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Maka kalau kita renungkan dari ayat-ayat Allah, bahwa setiap ayat-ayat Allah yang tentunya diturunkan Allah kepada para Nabi Muhammad SAW, itu menjadi sebuah petunjuk pada kita. Ingat, di dalam surah Al-Insyirah, Allah katakan di situ, Allah sudah berjanji bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi, mungkin dalam surah Al-Insyirah itu jelaskan bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Kalau udah itu yang tertanam, yang sudah dijelaskan dalam Quran, lalu kita tidak perlu untuk merasa takut. Setiap kesulitan yang kita hadapi, kita merasa ketakutan, tapi sungguh kesulitan itu akan nantinya ada kemudahan yang kita dapatkan. Sama seperti ketika kita belajar naik sepeda, kita terjatuh ketika belajar dan berpikir, apakah bisa aku mendayung sepeda, apakah bisa aku naik sepeda. Tapi ternyata setelah dicoba dan akhirnya berhasil juga. Begitulah kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, ada kemudahan di balik itu. Tentu dengan cara apa supaya kemudahan itu akan kita dapatkan? Tentu dengan cara kita dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan bersegera untuk bertobat pada Allah. Karena kata Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk memohon ampun kepada Allah, dengan mengharapkan daripada ampunan Allah, dengan bertobat, tobat yang benar kepada Allah.
wa jannatin arduha samawati wal ard. Maka Allah akan berikan surga itu kepada kita yang luasnya selangit dan bumi, seluas langit dan bumi. Kalau Allah sudah menjelaskan seperti itu, sudah berkata seperti itu, maka apalagi yang kita lakukan dalam kehidupan ini selain kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus untuk memohon ampunan pada Allah dengan niat kita yang ikhlas, kita bertobat dengan tobat nasuha, maka janji Allah akan berikan surga itu yang luasnya selangit dan sebumi, dan tentunya itu diberikan uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dengan kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan sikap al-muraqabah dalam kehidupan kita, sungguh itu sangat bermakna bagi kita, karena setiap kita akan melakukan perbuatan dosa, ketika kita ingat kepada Allah bahwa kita merasa diawasi oleh Allah, maka perbuatan dosa itu pun tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan daripada tausiah yang disampaikan pada kali ini adalah, maka yang pertama, mari sama-sama kita tanamkan sikap al-muraqabah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar apa? Agar tentunya kita jauh dari perbuatan dosa dan akan semakin dekat dengan perbuatan yang menghasilkan daripada pahala, perbuatan yang baik itu sholat kita, puasa kita, zakat kita, infak kita, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita kerjakan tentunya itu akan menghasilkan daripada pahala yang nantinya itu menjadi tabungan kita untuk menuju daripada hari akhirat kelak. Kemudian yang kedua, dengan kita menanamkan daripada sikap al-muraqabah di dalam kehidupan kita, tentu ini semakin memantapkan diri kita untuk membentengi diri kita, maka semakin kokohlah iman kita. Jika ada cobaan, rintangan yang datang kepada kita, maka ini menjadi sebuah benteng kepada kita, karena kita telah menerapkan sikap muraqabah di dalam kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tahapan kita untuk mencapai tahapan al-muraqabah? Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita ada 4 praktik yang harus kita kerjakan agar kita mencapai tahap al-muraqabah. Yang pertama adalah tentu selalu memohonkan diri kita ini kepada Allah, artinya selalu berdoalah selalu kepada Allah dengan doa yang kita lakukan, maka Allah akan mendengarkan kita. Kemudian yang kedua adalah selalu ingat kepada Allah. Artinya di sini adalah berzikir. Kalau tadi kita berdoa, maka dengan sholatlah kita perbanyak. Dengan sholat yang kita kerjakan, maka doa yang apa yang kita minta pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat fardu, sholat wajib, ataupun sholat sunnah seperti tahajud, duha, hajat, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua adalah tadi selalu ingat kepada Allah. Artinya di sini kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu membaca Al-Qur'an dan juga memahami setiap apa yang kita baca agar tahapan al-muraqabah dapat kita raih. Kemudian yang terakhir adalah selalu berintrospeksi diri kita, selalu muhasabah diri kita. Maka dalam 4 tahapan tadi untuk mencapai al-muraqabah yang telah diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, dengan kita selalu berdoa kepada Allah melalui sholat kita, baik itu sholat wajib ataupun sunnah yang kita kerjakan, maka doa-doa yang kita minta kepada Allah tentu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita selalu ingat kepada Allah. Artinya kita di sini perbanyak berzikir kepada Allah. Dengan zikir yang kita kerjakan, baik itu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kedekatan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kita perbanyak membaca Al-Qur'an. Bukan sekedar dibaca, tapi dipahami juga maknanya apa yang kita baca. Dengan sering kita melakukan ini, membaca Al-Qur'an dan memahami makna setiap yang kita baca, ini menjadi sebuah motivasi besar dalam kehidupan kita. Karena Quran itu adalah Zalikal kitabul raiba fihi. Quran itu adalah sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian kita selalu membiasakan diri kita ini untuk selalu introspeksi diri kita. Dari seharian kita bekerja, mungkin seharian aktivitas yang kita kerjakan, maka untuk menutup satu hari itu, maka perlu kita untuk muhasabah diri kita. Kira-kira apa yang kita kerjakan pada hari ini? Lalu punya rencana besok, apa yang harus kita lakukan untuk besoknya? Artinya kalau hari ini baik, maka besok harus bisa lebih baik lagi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita ini tidak terlepas dari namanya adalah Islam, kemudian iman dan ihsan. Jadi agama Islam itu 3 dasar dari rukun Islam, rukun iman, dan ini adalah ihsan. Maka ini pernah dialami oleh Umar bin Khattab ketika Umar sedang berada di dalam satu majelis bersama Rasulullah. Tiba-tiba datanglah seseorang daripada dalam satu majelis tadi, tapi orang ini kalau dilihat dari ciri-cirinya tidak terlihat orang ini dalam berpergian jauh, tidak nampak ciri-cirinya. Begitu juga sahabat-sahabat lain tidak mengenalinya. Artinya tiba-tiba hadir, datang di hadapan daripada Umar bin Khattab beserta para sahabat dan juga Rasulullah, kemudian menghampiri Rasulullah. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam, dan tidak nampak kalau orang ini baru datang. Kalau orang yang baru datang nampak pakaian itu agak kusut, tapi ini tidak, seperti baru hadir, sekejap mata datang. Lalu bertanya pertama tentang Islam. Apa Islam itu? Lalu orang ini bertanya pada Nabi,
Lalu Nabi pun menjawab, Islam itu pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Kemudian berzakat, berpuasa, dan haji bagi yang mampu. Lalu setelah dijawab oleh Rasulullah, ketika orang tadi bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, maka orang tadi pun, engkau benar Muhammad. Ketika orang itu tadi membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, heranlah Umar juga sahabat lainnya. Kemudian bertanya lagi orang ini, ya Muhammad, ya Rasulullah, bagaimanakah iman itu? Iman itu adalah pertama percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya pada para rasul, percaya pada hari kiamat, dan terakhir pada qadar dan qadar. Engkau benar Muhammad. Heran lagi para sahabat, juga Umar termasuk, mendengar daripada jawaban yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kemudian ditanggapi oleh orang ini. Baru pertanyaan ketiga adalah, bagaimana dengan ihsan? Lalu Nabi menjawab, ihsan itu segala ibadah yang kita kerjakan, kita merasa bahwa kita itu, Allah itu ada bersama kita. Pada saat kita melaksanakan sholat, Allah ada bersama kita. Seandainya itu tidak ada dalam diri kita, maka sungguh setiap perbuatan baik yang kita kerjakan itu tetap dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 pokok ini menjadi pondasi daripada ajaran Islam itu sendiri. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis Rasulullah ini maka lengkaplah sudah bagaimana kita sebenarnya untuk memahami daripada sikap al-muraqabah. Maka dengan al-muraqabah yang kita terapkan dalam kehidupan kita, maka semakin besarlah nilai keimanan, tentunya menjadi motivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Tentunya kebaikan yang kita kerjakan yang nantinya hasilnya akan kita dapatkan tentu di hari kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah tausiah yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh ini menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah motivasi dari apa yang disampaikan ini, bisa ada yang dikerjakan, ada yang dilakukan, dan ada tersentuh hati kita untuk tentunya meninggalkan perbuatan dosa dan untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan amal ibadah, yang tentunya amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dalam hidup ini sabar itu yang harus kita lakukan, dan tentunya kita ikhlas dan ridho dari apa yang telah diberikan Allah pada kita. Mungkin itu diberikan ujian, cobaan, ini sudah adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita tetap berusaha dalam kehidupan ini, selagi nafas ini masih berhembus, selagi tangan ini masih bisa untuk melakukan suatu perbuatan, kaki ini bisa untuk melangkah, dan tentunya untuk mengerjakan segala amal ibadah yang tentunya diperintahkan Allah pada kita, dan berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan, tentunya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.